Halo, ketemu lagi dengan saya Doki di sini, host dari podcast 40 Talks. Di episode 12 ini, saya akan menyuarakan bagian terakhir dari trilogi puisi karya sahabat saya, Sonia Prabowo, yang dikutip dari bukunya Moods 50 untuk 50. Yuk kita dengerin episode 12 ini sama-sama. Hilangnya sang rembulan. Setelah beberapa tahun kejadian bintang jatuh, lelaki itu bertekad untuk memulai menuliskan perasaannya. Dipandanginya kertas kosong tidak bernoda yang sudah beberapa hari terpasang sempurna di hadapannya. Pena pun akhirnya mengering karena terbiarkan terbuka terkena angin. Hatinya yang dulu sakit teriris sedih, sekarang pun sudah seperti pena dan kertasnya, berangin dan kosong. Dirinya sudah putus harapan. Berdoa rasanya sudah hampa, apalagi berharap. Tidak ada itu Sang Maha. Semua hanya ilusi para seniman, gumamnya. Nyatanya, aku sudah sampai putus harapan. Dan tak ada hal baik yang terjadi. Yang ada hanya perbuatan, sebab akibat, dan kekecewaan serta penyesalan. Musim hujan sudah lama tidak turun, bersamaan dengan air matanya yang sudah lama mengering. Tidak ada yang bisa kulakukan lagi. Terlanjur, sudah terlanjur. Tahunan sudah dia rutuki dirinya sendiri karena menyakiti hati perempuan itu dengan kata-katanya yang bak mengiris sembilu. Perempuan itu tidak mengerti mengapa orang lain yang harus membayar kepahitan hidupnya. Aku berhak melakukan apa saja karena aku orang penting. Namun itu dulu. Sewaktu sang lelaki merasa diawang-awang, di mana semua orang mendengarkan dan mendatanginya untuk berbagai macam jawaban. Terpisah beribu tahun dengan bumi, perempuan itu terpekur dalam gundah. Emosi ini mengganggunya kembali. Bisikan lelaki yang berasal dari 3000 tahun lalu memanggilnya untuk meminta maaf. Doa sang perempuan itu menjadi tak jelas arahnya. Hampir saja ia meloncat dalam kerinduan dan kembali kepadanya saat itu juga. Namun, di saat yang sama, dia pun teringat sakit hatinya yang tertusuk tajam oleh kalimatnya. Akhirnya, ia mengambil satu helai rambut panjangnya. Lalu, rambut itu ia tiup jauh-jauh, melalui udara tipis sayen, dan terbang melalui ruang dan waktu. Sementara itu, di waktu yang sama, lelaki itu sedang berjalan-jalan di taman. Dia duduk di bawah pohon dan membuka kantong kertas yang berisi biji-bijian untuk memberi makan ribuan burung beraneka rupa yang bertengger di pohon besar itu. Dengan menutup mata, dia dapat merasakan burung-burung itu terbang dan menghinggapinya. Betapa damai perasaannya saat itu. Bunyi kicauan burung yang nadanya ia hafal. Si putih di sebelah sana, si hitam di sebelah situ, si merah di dekat si biru, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun, tak lama kemudian, ada satu yang berbeda, yang cukup membuatnya berjaga, yaitu bunyi kepakan sayap si kuning yang tidak seperti biasanya. Dia kemudian membuka mata dan melihat si kuning datang, membawa sesuatu yang ia pun tak jelas apa. Dikerjap-kerjapkannya mata itu, dan ia melihat ada sesuatu yang dijatuhkan oleh si kuning di tangannya.
Apakah itu sehelai rambut merah yang sangat panjang? Dahinya berkernyit, dan tak lama melototlah ia. Seperti menang sebuah lotre, ia pun berteriak sangat bahagia, membuat semua burung-burung di badannya terlempar dan terbang menjauh. Ternyata Sang Maha itu ada. Doaku dikabulkannya, teriak hatinya. Tiba-tiba, dia bisa merasa bahagia dan cinta. Dia pun kemudian berlari pulang dan langsung menuju ke meja tulisnya. Seakan semua bakat menulisnya kembali tercurah. Entah kekuatan dari mana, ia menulis berbab-bab cerita romantis seperti yang biasa ia lakukan. Bertahun-tahun dia duduk dan menulis dengan giat, tanpa tujuan. Seperti yang bisa diprediksi, dia kembali terkenal. Kembalinya sang penulis yang hilang. Kira-kira begitu bunyi posternya. Di saat yang bersamaan, kembali ke 3000 tahun jauhnya di sana, perempuan itu melihat apa yang dihasilkan oleh sehelai rambutnya. Ternyata sebuah popularitas. Dahi perempuan itu kemudian mengerenyit, dan tahulah dia bahwa lelaki itu tak akan pernah berubah. Lalu hilanglah sang rembulan yang memutuskan tidak kembali lagi untuk selamanya. Teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.